Saya Rusnanda Farhan dari tim AI. Kali ini akan mencoba membahas tentang SIR model pada kasus COVID-19. SIR model yang ada di sini. Oke, lanjut. SIR model ini merupakan pemodelan matematik dan kita lihat bagaimana pemodelan matematik yang dengan menggunakan SIR ini. Kita lihat dulu dari sejarahnya. Model SIR adalah model epidemik yang paling umum digunakan dalam melihat persebaran penyakit. Model SIR ini pertama kali diperkenalkan oleh Kermack dan McKendrick pada tahun 1927 dan pertama kali digunakan untuk melihat dinamika penyebaran populasi akibat penyakit menular. Nah, bisa kita lihat di sini, dari awal diperkenalkannya sampai sekarang itu sudah cukup lama juga ya, dari 1927, dan masih terus digunakan dan masih terus dikembangkan sampai saat ini. Beberapa contoh pengembangan dari model SIR ini, diantaranya ada SIRD, SIWR, SEIR, ada juga SIRU, dan lain-lainnya. Pengembangan ini bergantung pada asumsi-asumsi dan bergantung juga pada penyakit yang diteliti. Oke, lanjut. Selanjutnya ada model dan parameter. Nah, model yang digunakan di sini adalah model SIR, model yang basic, yang awal banget. Nah, kita lihat di sini ada S, I, dan R. Nah, masing-masing dari S, I, dan R ini kita sebut sebagai kompartemen. Di mana S adalah susceptible atau orang-orang yang rentan terhadap suatu penyakit. Sedangkan kompartemen I adalah orang-orang yang terkena penyakit. Dan R itu adalah orang yang sembuh dari penyakit tersebut. Nah, di situ kita lihat dari kompartemen S ke kompartemen I ada parameter beta. Di mana beta ini adalah parameter laju antara S dan I, atau susceptible tadi ke infected atau ke orang yang terinfeksi. Lalu ada parameter gamma. Parameter gamma di sini adalah laju antara I dan R, atau bisa dibilang juga laju antara orang yang terinfeksi atau orang yang sakit ke orang yang dikatakan sembuh di sini, recover. Nah, selanjutnya, balik lagi, kalau misalkan model ini bisa berubah-ubah tergantung dengan asumsinya. Misalkan nanti kalau SEIR dari S ke E ada lagi asumsinya apa, atau misalkan SIWR itu nanti asumsinya berbeda lagi. Jadi yang di sini yang kita batasi, kompartemen yang kita gunakan itu SIR. Nah, selanjutnya kita lihat model SIR merupakan deskripsi matematis sederhana dari penyebaran suatu penyakit dalam suatu populasi yang membagi populasi tetap N individu menjadi 3 kompartemen yang dapat bervariasi sebagai fungsi waktu T. Jadi ada populasinya N dan fungsi waktunya kita bilang di sini adalah T. 3 kompartemen tersebut adalah yang pertama tadi sudah kita lihat S atau susceptible, merupakan kelas populasi yang rentan terkena penyakit menular. Yang dalam hal ini berarti kalau misalkan kasusnya COVID di Indonesia, berarti semua penduduk di Indonesia. Lalu ada infected. Infected ini merupakan kelas populasi yang telah terinfeksi oleh suatu penyakit menular. Kalau misalkan kasus COVID sekarang, infected ini merupakan orang-orang yang dinyatakan positif. Nah, lalu ada recovered. Recovered di sini
kelas populasi yang telah sehat atau sembuh setelah terinfeksi oleh penyakit. Nah, di sini, dalam pembahasan SIR model kali ini saya batasi recover di sini adalah orang yang sembuh dari penyakit dan tidak bisa terkena penyakit lagi, tidak bisa terulang lagi jadi susceptible atau menjadi kompartemen S lagi. Sehingga kalau dari secara alurnya seperti yang ada di slide sebelumnya, dia dari S ke I ke R, tapi setelah itu sudah selesai, tidak balik lagi ke S-nya lagi. Oke, lanjut. Asumsikan masing-masing kompartemen, baik individu yang sehat maupun individu yang sakit, mempunyai populasi yang konstan dan tidak ada kelahiran dan kematian yang terjadi pada populasi tersebut. Nah, asumsi pada kalimat pertama ini, kalau dalam bahasa lainnya bisa kita bilang, populasi konstan, tidak ada kelahiran dan kematian alami. Artinya, laju kematian dan kelahirannya itu konstan, sehingga kalau kita jumlahkan itu 0 atau bisa kita hiraukan, kita abaikan saja. Jadi kematian dan kelahiran alaminya bisa kita abaikan di sini. Nah, selanjutnya parameter B adalah laju penyebaran penyakit dan parameter gamma adalah laju kesembuhan. Seperti yang kita lihat di slide sebelumnya ini, parameter B bilang adalah parameter laju terinfeksi, laju penyebaran penyakit, karena dia bergerak dari S ke I. Dari orang yang rentan terhadap penyakit, jadi orang yang sakit. Nah, sedangkan parameter gamma di sini adalah laju kesembuhan, karena dia bergerak dari I ke R. Atau bisa dibilang dari dia yang dinyatakan sebagai infected atau orang yang sakit, dia dinyatakan recovered atau sembuh. Nah, ini beberapa asumsi yang kita gunakan dalam SIR model pada pembahasan ini. Selanjutnya, nah, setelah kita tadi udah melihat asumsi-asumsi kita masuk dengan beberapa model matematiknya. Model SIR dengan parameter beta dan gamma yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dituliskan dalam model matematis. ds per dt sama dengan min beta SI. di per dt sama dengan beta SI dikurang gamma I. Dan dr per dt adalah gamma I. Di mana n pada waktu T sama dengan S tambah I tambah R dengan beta dan gammanya itu harus lebih besar dari 0. Nah, di sini bisa kita lihat ds per dt adalah kita bisa definisikan sebagai laju perubahan S terhadap waktu. Lalu kita lihat di sini parameter beta itu dipengaruhi oleh kompartemen S dan I pada slide sebelumnya tadi, sehingga kita bisa rumuskan menjadi min beta SI. Nah, selanjutnya, DI per DT kita bisa bilang dia adalah laju perubahan I terhadap waktu, di mana perubahan orang yang terkena penyakit akan dipengaruhi oleh, kita lihat di sana ada beta SI, lalu ada juga min gamma I, di mana beta SI ini adalah kontak orang yang rentan terhadap penyakit menular dengan
infected atau orang yang sudah tertular. Jadi bisa kita bilang di sini beta-SI itu adalah kontak antara si S dan si I. Sedangkan gamma I kita bisa lihat dia adalah GR per dt-nya atau laju kesembuhannya. Jadi infected itu pengaruh dari orang yang terinfeksi dan dikurang oleh kesembuhannya juga. Selanjutnya, setelah kita mengetahui model matematisnya dan juga parameternya, nah, itu tadi setelah kita sudah lihat model matematisnya, kita bisa implementasi di sini saya gunakan Python. Di dalam Python ini ada 3 library yang saya gunakan. Yang pertama ada NumPy, kedua SciPy, yang ketiga Matplotlib. Nah, di pemodelan SIR ini, result yang saya dapat secara grafik atau secara kurva seperti ini. Kurva yang sebelah kiri itu terlihat yang warna biru adalah susceptible atau S, yang merah adalah infected atau I, yang biru adalah recover-nya. Nah, di sini kurvanya adalah jumlah populasinya yang dibandingkan dengan time atau waktunya. Nah, kita lihat susceptible di sini semakin berjalannya waktu dia akan menurun atau berkurang, dan infected-nya ini akan naik sampai titik maksimumnya, lalu dia turun lagi, dan sedangkan recover-nya dia itu akan naik. Di sini kita lihat kalau yang sebelah kiri, saya memodelkan dia dengan SIR dengan parameter yang ada tadi. Dan sedangkan yang sebelah kanan, di sini kita modelkan SIR tapi ditambah dengan suatu parameter baru, kita sebut parameter rho, yang artinya parameter itu adalah parameter social distancing. Jadi kalau kita lakukan, kita tambahkan social distancing di sana, maka pemodelannya jadi seperti apa. Selanjutnya, ini pemaparan secara teoretikalnya, kita bisa langsung ke implementasi di Python-nya. Oke, di sini sudah terlihat ya, dari awal ini SIR model yang tadi sudah kita bahas, ini contoh implementasi di Python-nya. Kita review sedikit, ini adalah model kompartemen dari model yang kita punya. Ada S, I, dan R. Nah, di sini kita lihat model SIR merupakan deskripsi matematis sederhana dari penyebaran suatu penyakit dalam suatu populasi yang membagi populasi N individu menjadi 3 kompartemen seperti yang kita lihat pada gambar. ST adalah mereka yang rentan terhadap penyakit tetapi belum terinfeksi. I itu adalah orang yang terkena atau terinfeksi penyakit. R itu recover-nya atau orang yang sembuh. Nah, di sini ada rumusnya seperti tadi, ds per dt. Nah, kalau di sini kita bagi dengan n karena dia nanti pengaruhnya ke satuannya. Kalau di sini dibagi dengan n, dia sudah terlihat langsung populasinya. Nah, selanjutnya, seperti yang tadi kita lihat di slide presentasi, kita gunakan 3 library. Yang pertama NumPy, yang kedua SciPy, yang ketiga Matplotlib.
Nah, selanjutnya kita akan mendefinisikan beberapa, variabel dan, parameternya. Yang pertama, kita definisikan populasinya. Misalkan kalau di sini saya, analogikan di Jakarta, untuk modelan di Jakarta saya kira-kira, populasinya saya belum menemukan angka yang pas, tetapi saya coba untuk menaruh angka 10 juta di sini. 10 juta orang atau 10 juta jiwa populasinya. Dan di sini kita, mendefinisikan I0 dan R0 di mana, nilai awal dari orang yang terinfeksi untuk I0 dan, nilai awal dari orang yang sembuh, yang recover. Kita tahu bahwa, di media yang kita lihat pertama kali, kasus terjadi di Jakarta itu ada 2 orang. Selanjutnya untuk yang recover kan masih nol, karena masih baru tahap terinfeksi atau positif, kasus positif COVID. Selanjutnya, kita setelah mendapat I awal dan R awal ini, kita juga melihat S awal atau susceptible yang awal tadi, itu dengan cara populasi dikurangi dengan orang yang terinfeksi, dikurangi oleh orang yang sembuh. Selanjutnya, kita definisikan parameter beta dan gamanya. Ini beta kan, tadi kita bilang, laju dari, laju terinfeksinya. Nah, dari beberapa media yang saya baca, yang saya temui, itu ada yang bilang bahwa status orang dari, dinyatakan positif itu biasanya kurang lebih 5 hari. Jadi saya gunakan di sini 1/5 yang hasilnya sama dengan 0,2. Lalu gamanya itu adalah, saya hitung di sini dari recovery rate-nya. Recovery rate dibagi dengan banyaknya hari yang saya, coba teliti di sini. Recovery rate yang saya lihat di Jakarta itu kan recovery rate itu, yang sembuh dibagi dengan total kasus positif. Nah, saya lihat, tadi pagi dari website, coronajakarta.go.id deh kalau nggak salah. Pokoknya, website corona untuk Jakarta itu ada sekitar 5.322 kasus sembuh dari 10.277 kasus positif. Jadi yang sembuhnya 5 ribuan, yang positifnya itu dari 10 ribuan. Nah, di sini saya dikalikan dengan 115 ini dari total harinya. Dari mulai sekitar awal terjadinya yang Maret itu sampai dengan, kurang lebih Juni ini. Saya ambil 115 hari. Sehingga dapat parameter beta dan gamanya. Lalu kita definisikan T di sini adalah, lamanya waktu untuk, prediksi modelnya. Jadi saya prediksi untuk 365 hari. Kita, definisikan SIR modelnya di dalam function deriv ini. Ini ada Y, T, N, beta, dan gamma. Kita masukkan SIR-nya sama dengan Y, terus DSDT-nya sesuai dengan rumus yang ini. Nah, setelah itu kita lihat di sini initial condition-nya ya 0 itu S0, I0, dan R0 yang tadi.
Lalu di sini diintegralkan SIR-nya, dan setelah itu kita visualisasikan. Nah, yang ada di sini adalah visualisasi dari model SIR yang sudah kita definisikan di awal tadi. Terlihat di sini kalau prediksi model yang saya bangun, setelah 100 hari dia akan mencapai titik maksimumnya, kurang lebih di sekitar 100 hari ini. Dengan populasinya hampir, mungkin 80 sampai 90% populasi terinfeksi di sini. Dan turunnya nanti belum sampai sejauh 365 hari dia belum sampai 0, masih sekitar 20 sampai 30%. Masih ada orang terinfeksi setelah 365 hari. Recover-nya, eee, terlihat dia naik, tapi, dimulai dari setelah hari ke-50. Nah, selanjutnya, dengan model yang sama, cuma di sini saya tambahkan yang tadi saya bilang, parameter row. Row di sini mengartikan bahwa, parameter untuk social distancing. Kita lihat di persamaannya bahwa row ini saya tempatkan di samping beta, atau dia mempengaruhi laju orang yang, susceptible tadi, orang yang rentan tadi, menjadi orang yang terinfeksi. Karena sebagaimana kita tahu, salah satu fungsi dari social distancing ini kan untuk menahan laju penyebaran penyakit, sehingga saya taruh parameternya di sini dengan angka yang sama, lalu row-nya saya buat 0,5 di sini, terlihat hasil dari kurva yang terbentuk, yaitu kita lihat kalau tadi di hari ke-100 dia sudah mencapai maksimum, ini kita lihat dia bisa menekan laju pertumbuhan si I-nya ini, sehingga dia mencapai maksimumnya di hampir hari ke-200. Dan dengan, total populasi yang terinfeksi itu, kalau tadi 80 sampai 90 sekitar di sini, nah sekarang hanya sekitar 80 lebih sedikit, 80% lebih. Yang mana, bisa dilihat dari total yang terinfeksinya pun menurun. Nah, seperti itu, eee, sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan.